Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Kita masih di pembahasan adab ketika melaksanakan ibadah haji. Dan sekarang kita masuk di poin ke-15. Di halaman 95. Penulis waffaqahullah menyebutkan yusannu lil haji an yahdisa 'ala al-waqafati sitti lid-du'a'i bil haji. Yusannu dianjurkan bagi yang haji dianjurkan an yahrisa untuk bersungguh-sungguh serius alal waqafati sit terhadap tempat-tempat berhenti yang 6. Lidu'ai fil hajj, untuk berdoa di dalam haji. Wallati fa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahya, yaitu yang telah Nabi melakukannya. Jadi di tempat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, yakni berdoa, banyak berdoa. Karena tempat-tempat tersebut merupakan di antara maqam mustajab, tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan tidak ada di tempat yang lain. Tidak ada di tempat yang lain selain di sana. Wahia al-mawqiful awwal, tempat yang pertama al-Safa, di atas bukit Safa. Wasani, yang kedua al-Marwah, di atas bukit Marwah. Jadi bagi orang yang beribadah haji atau umrah, ketika melaksanakan sa'i, berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwah selama 7 putaran, di sana bukan sekedar berjalan, tapi ketika sampai atau mulai dari bukit Safa, dia berdoa dulu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Sebagian jamaah tidak memanfaatkan momentum itu karena ingin segera selesai ibadah.
atau diganti dengan hal yang lain. Sibuk selfie, sibuk video atau foto keadaan di sana. Jadi kalau kita ibadah haji atau umroh, sebisa mungkin kesibukan-kesibukan yang lain itu ditunda dulu. Mirip ketika kita sholat kan tidak melihat HP, tidak melakukan hal-hal yang lain. Baik, wasalis yang ketiga bi Arafah. Di padang Arafah. Ketika wukuf. Kemudian yang keempat di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Kemudian yang kelima, akibat romil jamratil ula. Setelah melempar jumratil ula, dan yang keenam setelah melempar jumrah yang kedua. Itu waktu yang mustajab. Baik. Yang ke-16, yang bagi lil haji, selayaknya, semestinya bagi orang yang haji, an yastathmira, agar membuahkan, menjadikan berbuah, maksudnya bermanfaat. Awqatahu, waktu-waktunya, fit-ta'ati, di dalam ketaatan, melakukan ketaatan bi anwa'iha, dengan berbagai macam jenisnya. Jadi waktu yang kalau ibadah haji itu 6 hari atau 8 hari, kalau umroh 1 hari kurang lebih atau 5 jam, itu dimanfaatkan waktunya untuk melakukan ketaatan. Atau secara umum, ketika seorang itu berada di Mekah atau Madinah, manfaatkan waktunya untuk apa? Untuk taat. Kada'wati ilallahi ta'ala, seperti mengajak kepada Allah Ta'ala, berdakwah, yang sudah memiliki bekal untuk dakwah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Wa ta'limil jahilin, mengajarkan orang-orang yang jahil. Wa nushi wal irsyad, menasehati dan membimbing. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, dari kemunkaran. Wa ta'arrufu ala ikhwanihil muslimin, saling kenal kepada saudaranya sesama muslim.
dari berbagai macam negara. Kalau kita mampu secara bahasa. Minimal bahasa Arab. Waliksar minas sadaqat. Memperbanyak sedekah. Wa qiraatil Qur'an. Membaca Al-Quran. Wa huduri majalis al-ilmi. Menghadiri majelis ilmu. Terutama di Madinah. Ya. Ba'da maghrib. Ada pengajian yang berbahasa Indonesia. Di Masjid Nabawi. Jamaah Indonesia yang belum bisa bahasa Arab bisa nih atau ikut di majelis ilmu yang berbahasa Indonesia. Kalau sudah memiliki bekal bahasa Arab, di sana banyak juga majelisnya para masyayikh. Terutama di waktu ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da maghrib. Wa ghairi dzalika minat ta'ati wal qurubat. Dan selain itu dari ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini perlu digarisbawahi yang paling penting orang yang melakukan ibadah haji itu menjadikan waktunya berbuah, bermanfaat, dipakai taat. Godaannya banyak nanti. Belanja, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh melakukan hal tersebut, tapi porsinya jangan mengalahkan ibadah misalnya. Terutama sholat, karena pahalanya beda. Sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi berbeda pahalanya dengan kita sholat di masjid selain keduanya. Mumpung kita lagi di sana. Tapi ya tadi godaannya, belanja, jalan-jalan. Baik. Ke-16. Ke-17, ini yang terakhir dari adab ketika melakukan haji dan umroh. Yang bagi alat haji selayaknya pada orang yang berhaji an yatafaqqaha, agar memahami. Tafaqqaha artinya mengilmui. Fil haji wal umrah, tentang atau dalam perkara haji dan umrah. Ma'amkanahu, sebisa mungkin. Jadi sebelum melaksanakan ada istilahnya manasik, ya. Nah, itu manfaatkan sampai kita paham tata cara haji atau umroh yang benar itu seperti apa. Kita lebih memikirkan bukan sekedar bisa berangkat, harganya murah, fasilitasnya bagus, tapi perhatikan juga keabsahannya. Benar gak nanti pelaksanaan? Tidak boleh asal-asal. Tidak boleh yang penting berangkat umroh atau haji. Nanti di sana terserah. Akhirnya kebanyakan ikut-ikutan. Mending yang diikutinya yang benar. Kalau yang diikutinya yang salah, ya ke bawah salah. Makanya di awal pernah saya sampaikan, bagi yang berniat haji atau umroh,
pilih travel yang betul-betul menerapkan syariat dalam pelaksanaannya. Bukan dilihat sekedar promo murah, terjangkau, fasilitas bagus, tapi lihat juga siapa pembimbingnya, ya. Karena ini penting. Orang banyak juga yang jahat dalam hal ini, yang menipu. Baik. Jadi selayaknya untuk tafakuh, mengilmui, memahami. Wayahrisu atau wayahrisu ala al-ityani bil haji kama fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan serius, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan haji sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin ibadah haji kita atau umroh kita sebagaimana contoh Nabi. Biarkanihi, dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wawajibatihi, kewajiban-kewajibannya, wasunanihi, dan sunah-sunah. Nah, rukun, wajib, sunnah, rukun-rukun haji atau umroh, wajib-wajibnya haji atau sunnah-sunnahnya haji atau umroh, ya, itu harus kita tafaqquh, mengilmuinya. Agar ibadah kita sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Allah menyebutkan kalau kita ingin mengambil teladan, contoh dalam beribadah, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menjadikan beliau sebagai model, contoh penghambaan yang sesungguhnya. Di sini menunjukkan juga bahayanya orang yang mengada-ada di dalam ibadah, baik dengan menambah atau mengurangi. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan suri teladan yang Allah utus, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Wan Jabir radhiyallahu an, qol, dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarmi ala rahilatihi yauman nahri. Beliau melempar di atas tunggangannya pada yaumun nahri, tanggal 10 ya. 10 Dzulhijjah. Kemudian beliau bersabda, lita'khudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil tata cara ibadah kalian. Maksudnya, hendaklah kalian mencontoh apa yang aku perbuat.
dalam melaksanakan ibadah. Fa inni la adri illa anni la hujju ba'da hajjati hadhihi. Sesungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak melakukan ibadah haji lagi setelah ini. Jadi Nabi menyuruh kepada sahabat agar mencontoh beliau dalam melaksanakan tata cara ibadah. Baik, selesai adab ketika melakukan ibadah haji dan umrah. Tinggal kita baca-baca lagi 17 poin ini. Walaupun kita, kayaknya apa yang saya haji atau umrah. Berdoa kepada Allah dan lakukan upaya. Niat yang serius, nanti Allah berikan banyak jalan. Baik. Yang ke-15, adabul jihadi, bab 15 maksudnya. Adabul jihadi fi sabilillah. Adab berjihad di jalan Allah. Baik. Di sini jihad tidak boleh sembarangan. Jihad itu tidak boleh sembarangan. Karena nanti kalau tidak tahu ilmunya, asal ikut-ikutan, nanti banyak melakukan kesalahan. Jihad itu macam-macam. Ada yang jihad dengan perang, ada jihad dengan kita berdakwah, itu jihad. Memahamkan umat tentang agama Islam, menjaga umat dari pemikiran yang menjadi pemikiran kufur, itu jihad. Tapi memang di sini jihad yang dimaksud jihad perang. Dan jihad perang itu tidak boleh asal-asal. Harus jelas musuhnya orang kafir. Harus jelas yang mengkomandonya ulul amri, bukan perorangan. Makanya aksi-aksi teror, pengeboman terhadap pemerintah yang sah, nah itu bukan jihad. Jadi aksi pengeboman di Indonesia secara khusus sering mengatasnamakan jihad. Padahal yang namanya jihad itu banyak pertimbangan-pertimbangan. Biasanya dalam buku-buku fikih, jihad itu dibahas di bab akhir-akhir. Ini menunjukkan seseorang itu harus melewati dulu banyak tahapan sebelum dia pergi ke medan perang. Tidak boleh asal-asal. Sebagian ulama menyebutkan kenapa bab jihad disimpan di akhir bab, agar orang yang berjihad itu yang sudah betul-betul menguasai ilmunya. Jangan sampai orang semangat berjihad tapi toharoh saja tidak bisa. Baik. Di sini kita
coba mengilmui dulu. Adapun pelaksanaannya, apalagi perempuan. Perempuan itu tidak ada jihad ke medan perang. Jihadnya itu ya haji atau umrah. Perempuan itu di rumah berbakti kepada keluarga, berbakti kepada suami. Baik. Lil jihadi fi sabilillah, jihad di jalan Allah, adabun muhimmah, memiliki adab-adab yang penting. Minha ma yali. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, yajibu ikhlasun niyah. Wajib mengikhlaskan niat fil jihadi fi sabilillah. Ketika jihad di jalan Allah. Jadi niatnya luruskan. Karena niat itu penting dalam seluruh amalan yang dianggap ibadah. Fayuqatil, maka dia berperang. Afan. Fayuqatilul muslimu, maka seorang muslim itu berperang. Tolaban limardatillahi ta'ala. Karena berharap menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingin keridhaan Allah taala. Karena dalam hal ini, dalam hal jihad, ya, perlu diingat hadis tentang 3 kelompok yang Allah lemparkan ke dalam neraka. Salah satunya orang yang berjihad, tapi karena ingin disebut pemberani, ingin disebut jagoan, ini nggak boleh. Warabbatan fi thawabihi, dan karena ingin pahala, ingin pahala. Wa yuqatil, dan dia berperang fi sabilillah, di jalan Allah, fi sabilillah ta'ala, la fi sabili ghairillah ta'ala, bukan di jalan selain Allah. Fala yuqatil di dunia, dia tidak berperang karena perkara dunia, ingin dunia. La lil mal, bukan untuk harta. Wala lil jah, bukan untuk ingin mendapatkan pengaruh. Wala lil mansib, bukan juga untuk kedudukan. Wala ridiyah, bukan riya. Wala asobiyah liqaumin, tidak juga fanatik sebuah kelompok. Au baladin au qaumiyah, juga untuk negara semata. Wala li ghairi dzalika bima yuqatilu alaihi ahli dunya, dan tidak juga selain itu dari
orang-orang yang berperang, ahlu dunia, karena menginginkan dunia. Yang dia kejar hanya sebatas dunia. Jadi ingat hadis tentang 3 kelompok orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka salah satunya karena ingin disebut jagoan. Baik, Ana izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, dalam berjihad itu hendaklah ikhlas, memurnikan niat, yaitu dengan berharap keridhaan Allah dan pahala dari, bukan berharap dunia, harta, disebut jagoan, mendapatkan kedudukan, ria, fanatik, dan selainnya. Nomor 2, yajibu, wajib an ya'lama al-mujahidu, agar mujahid itu mengetahui haqiqatal jihadi fi sabilillah ta'ala, tentang hakikat jihad di jalan Allah. Jadi seorang mujahid harus tahu apa hakikat jihad. Jihad yang sesungguhnya itu bagaimana? Yang dimaksud jihad itu tidak salah-salah. Seperti tadi, yang penting biasanya dicuci otak, didoktrin. Ini gini, akhirnya ngebom atas nama jihad. Faqad bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam biwuduhin wa jala la khafa'a fi. Dan telah menjelaskannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, gamblang, tidak ada kesamaran padanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan tentang hakikat jihad secara jelas, terang benderang, tidak ada kesamaran. Kita bisa juga ya membaca buku yang tidak terlalu tebal, tapi tidak juga terlalu singkat, dan itu memuat jihad yang, atau pembahasan tentang jihad yang sesuai dengan syariat. Jadi ada buku tentang jihad dari tulisan Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Itu bisa kita baca. Kalau kita ingin tahu bagaimana hakikat jihad yang sesungguhnya, supaya tidak asal-asalan. Fa'an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun a'rabi, datang seorang A'rabi, orang Arab Badui, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata atau bertanya, ya, ar-rajul, ada seseorang, yuqatil lil maghnam, dia berperang karena ingin ghanimah, ingin dapat harta rampasan perang. Ini orang nanya pendapat
pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuqatil hamiyah. Ada juga yang berperang hamiyah karena semangat. Karena semangat aja. Senang, ya, semangat. Ada juga wa yuqatil syaja'ah. Dia berperang karena berani. Karena memiliki keberanian. Wa yuqatil riya'an. Dan dia berperang karena, nah ini ria. Karena ria. Ingin dilihat orang dan ingin dipuji orang. Sampai ada kan seorang itu yang berperang, sudah banyak luka, tapi dia nggak kuat. Akhirnya bunuh diri. Hampir-hampir saja dia syahid. Nah, kata orang ini, dari beberapa ayat tadi yang disebutkan, ingin gonima, sekedar karena semangat, karena berani, atau bahkan karena ria, lalu dia bertanya, fa'ayu dzalika fi sabilillah? Manakah dari perkara itu yang termasuk di jalan Allah? Manakah dari tadi yang disebutkan karena gonima, karena sekedar semangat, sekedar berani atau ria, mana yang di jalan Allah? Lihat jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi menjawab, Nabi berkata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Man qatala, barang siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah dialah yang tinggi, untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat di sini bisa bermakna tauhid atau agama Allah. Jadi perang itu tujuannya bukan untuk sekedar memberantas kekufuran. Mereka ketika ditawarkan Islam, misalkan ada sebuah tempat dulu ditawari masuk Islam. Kalau mau, nggak diserang mereka. Jadi jangan dibayangkan Islam itu keji, sadis. Tidak. Peperangan dan sebagainya itu sudah ada diplomasi dulu, negosiasi dulu. Dan tujuan utama dari jihad itu ini. Supaya kalimat Allah tinggi, untuk menegakkan kalimat Allah. Agar orang masuk ke dalam agama Islam. Nah, kata Nabi, orang yang berperang dengan tujuannya seperti itu, yakni ingin meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah. Maka dia berada di jalan Allah. Kalau kita lihat, coba, Nabi tidak memilih opsi yang disebutkan oleh Arab Badui tadi. Tidak dipilih dari 4 opsi itu. Misalnya kata Nabi, yang termasuk di jalan Allah itu yang berperang karena semangat semata. Enggak. Tapi lihat tujuan akhirnya. Ya. Ini pendidikan Nabi yang luar biasa kepada orang Arab Badui. Jadi hakikat jihad sudah kita ketahui sekarang, ingin meninggikan kalimat Allah. Makanya dakwah di antara tujuan terbesar itu supaya orang mau beribadah kepada Allah. Mau menyembah Allah dengan benar. Ngajak orang beribadah kepada Allah. Baik. Ketiga,
Yajibu 'alal mujahid, wajib kepada mujahid, at-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala, bertawakal, bersandar kepada Allah Ta'ala, wal i'timadu 'alaihi wahdah, dan bergantung, bersandar kepadanya saja. Fi tahqiqin nasri, dalam mewujudkan pertolongan. Kita harus tawakal ma'a fi'lil asbabi al-mumkinah, disertai dengan melakukan usaha yang mungkin, yang mampu. Jadi bergantung kepada Allah sertai dengan usaha. Min i'dadil quwwah, berupa menyiapkan kekuatan. Wal atadi al mumkin, dan peralatan yang mungkin. Apalagi di zaman sekarang ya. Kalau di zaman sekarang tuh perang itu paling gede biaya, karena mahal-mahal persenjataan. Jadi tawakal tapi juga i'dad. Seperti Nabi mengajarkan memanah, berkuda, berenang. Itu bagian dari hal-hal yang, atau bagian dari usaha menyiapkan, bersiap-siap. Walaupun kita nggak tahu perang atau enggak. Jadi fisik itu juga perlu diperhatikan. Selain keimanan. Karena terkadang ada juga fisiknya kuat, tapi pengecut. Karena imannya lemah. Atau fisiknya lemah, tapi karena imannya kuat, kadang dia bisa. Dan kalau kita bayangkan ya, terkait pengorbanan Nabi SAW dan para sahabatnya ketika mendakwahkan Islam melalui jihad, peperangan, ini luar biasa. Kita mah belum ada apa-apanya. Bagaimana keberanian mereka, cintanya mereka terhadap agama. Kita sekarang tinggal menikmati. Kadang seorang itu mengenang jasa pahlawan, ya, bukan sekedar pahlawan di negeri kita saja, tapi ada pahlawan lain yang jasanya juga perlu kita ingat. Bahkan paling besar jasa itu Nabi SAW dan para sahabat. Karena nikmat Islam itu nikmat yang paling besar. Kemudian nikmat aman, sekarang kita aman, itu nikmat yang paling besar. Dengan apa kita mengenangnya? Dengan, atau bagaimana kita bersikap, minimal mendoakan kebaikan bagi yang muslim yang membela negara kita dulu. Dari kaum muslimin kita doakan. Dan tadi nikmat Islam itu nikmat yang besar. Kita doakan atau kita mencontoh Nabi SAW dan para sahabatnya bagaimana membela agama ini.
Kita sekarang tinggal menjaga dan mengamalkan. Qala Allah Ta'ala, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allah. Berkatalah dua orang dari orang-orang yang takut kepada Allah. Afwan. Ya, an'ama Allah, yang Allah berikan nikmat kepada keduanya. Udkhulu alaihimul bab. Udkhulu, masuklah. Masuklah di sini tuh serbu. Alaihim, kepada mereka. Al-baba, melalui pintu. Melalui gerbang. Faidha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Maka jika kamu bisa memasukinya, kalian bisa memasukinya, kalian akan menang. Kemudian di sini wa 'alallahi fatawakkalu. Nah ini. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin. Jika kalian orang yang beriman. Jadi walaupun persenjataan, kemudian keterampilan sudah ada, komplit, tetap nilai atau sisi tawakal itu harus ada. Jangan mengandalkan kekuatan. Kaum muslimin pernah ujub atau tertimpa sebagian kaum muslimin ketika perang, bangga melihat dirinya hebat, kuat. Dan Allah takdirkan kalah karena merasa pasukannya banyak. Baik. Yajibu 'alal muslimin, wajib atas muslim al-isti'dad lil jihad. Melakukan persiapan untuk jihad. Wa tahayyu lahu, dan menyiapkannya. Qablahu, dari sebelumnya. Bikulli quwwatin, dengan seluruh kekuatan mungkinah yang mungkin. Minal adadi wal uddati wal atad, berupa persiapan fisik, ya, persenjataan, wa takhtid, rencana, wa tartib, menyusun, wa husni i'dadil qadah, menyiapkan, memperbaiki atau menyiapkan pemimpin yang cocok. Baiknya persiapan pemimpin apa? Baiknya persiapan pemimpin, wataiha, watahhi'ah an-nafsiyah, dan menyiapkan mental, wal jasadiyah, dan fisik. Mental, fisik dipersiapkan. Strategi, kalau kita ya ada di tentara, mereka punya kemampuan untuk ini. Bisa ketangkasannya, bisa menggunakan senjata, mentalnya kuat, tidak takut. Ila ghairi dzalika minal asbabil masyru'ah. Selain itu dari berupa sebab-sebab yang disyariatkan. Dan resmi, ya kalau kita daftar ke militer, jangan buat kelompok ilegal, punya senjata dan sebagainya. Bahkan tujuannya untuk memerangi pemerintah yang muslim. Nah, ini salah. Jadi kalau jujur mau jadi mujahid yang resmi, ya diantaranya ya jalur yang resmi juga.
Apakah kita boleh masing-masing persiapan seperti ini? Boleh. Tapi ya untuk hal-hal besar seperti memainkan senjata dan lain sebagainya. Nah ini perlu bimbingan dari yang ahli. Tapi menyiapkan fisik, olahraga dan sebagainya itu tentu hal yang dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum", siapkanlah untuk menghadapi mereka. Mastata'tum, dengan apa yang kalian mampu. Min quwwatin, dari kekuatan. Wa min ribatil khail, dari kuda-kuda. Memang yang turhibun, ribat yang dipersiapkan untuk berperang. Ya. Turhibuna nabi, kamu menggetarkan dengannya. Aduwallah, musuh Allah. Wa aduwakum, dan musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan selainnya, dan yang lain dari selain mereka. La ta'lamunahumullahu ya'lamu. Kalian tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahui mereka. Persiapkan semampu kita. Ini dulu Nabi atau Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi agar menyampaikan ini kepada para sahabat. Dan kalau kita lihat di terusan ayat ini belum selesai sampai akhir ayat. Terusan ayatnya, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah akan disempurnakan balasannya dan kalian tidak akan dizalimi. Di sini menunjukkan di antara persiapan juga persiapan harta. Karena banyak mengeluarkan harta dalam perang. Perbekalan, ya, dan selainnya. Baik, itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini terkait bagaimana adab dalam berjihad. Ya. Tidak boleh asal-asalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Wa la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.